Abdul Hanan. Ade Bagus. Asina Budi. Aida Dwi. Anugrah Kurniawan. Kita sudah belajar tentang struktur dan kaidah pembahasan teks berita. Ya tidak? Sebelum ke struktur, unsur-unsur berita ada berapa? Ada berapa? Ada apa saja? Disingkat menjadi apa? Supaya kalian lebih gampang untuk mengingatnya. Kemudian strukturnya ada berapa? Struktur ada tiga. Yang pertama apa? Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang menulis berita. Oke. Nah, nanti kita akan belajar berdiskusi, akan dibagi dua kelompok. Kelompok A itu berarti yang mahir, kelompok B yang kurang mahir. Supaya yang mahir tambah mahir, yang kurang mahir tambah pintar. Oke, sip? Sip ya? Nah, tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi peserta didik berlatih menyampaikan informasi secara sistematis, terstruktur dan kreatif melalui kegiatan menulis teks berita sederhana dengan baik dan akurat. Kemudian indikatornya tujuan pembelajarannya. Perhatikan. Pak, perhatikan. Perhatikan pertanyaan berikut. Apakah kalian pernah mendengar informasi yang berkaitan dengan suatu peristiwa? Peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi apa? Di mana banjir? Jakarta. Terus gimana lagi? Ya. Oke. Ini berita yang paling hit banjir. Berarti ini adalah informasi terkini karena sekarang baru musim hujan, jadi banyak apa daerah yang terkena banjir. Perhatikan gambarnya. Itu gambar apa ya? Gambar banjir. Nah, itu ada daerah yang terkena banjir. Kira-kira itu akibatnya apa? Sebabnya apa? Sampah menumpuk itu bisa mengakibatkan banjir. Nah, dari gambar seperti itu apakah bisa dikembangkan menjadi teks berita? Nah, langkah-langkah menulis berita dengan baik dan benar adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan inti informasinya. Jadi kalian harus menentukan inti informasi. Yang pertama, berita itu harus faktual. Apa itu faktual? Faktual. Nyata tidak? Nyata. Ya, faktual itu nyata. Jadi berita itu harus fakta, tidak berupa apa ini pendapat. Ya. Kemudian bentuknya dari kepala berita. Terus apa lagi? Sumber berita. Terus ekor berita. Mas Bayu kepalanya diangkat. Nah, nanti ngantuk. Kemudian yang terakhir itu menentukan judul berita. Ya, jangan lupa ketika kalian menulis berita itu judulnya harus ditulis, kan ya? Sebagai contoh sebelum kalian menulis teks berita. Setelah diluncurkan awan panas guguran pada Minggu 21 Januari 2024 pagi. Awan panas guguran tersebut meluncur sejauh 2 km ke arah barat daya atau ke arah Kalibetul. Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso menyebut awan panas guguran itu terjadi pukul 8:25 waktu Indonesia bagian barat. Ya, MC
Sekarang yang RK1, coba tadi gambarnya sudah ditentukan ya? Sekarang kalian tulis pertanyaan yang sesuai dengan unsur-unsur dari berita. Ada berapa unsur berita tadi sudah dijelaskan? Nah, sekarang kalian tuliskan pertanyaannya terlebih dahulu. Ibu beri waktu 3 menit sama pertanyaan. Ayo, cepetan. Jadi ini kan sudah ada unsur-unsurnya, terus yang unsur-unsurnya bukan pertanyaannya ditulis. Apa yang terjadi? Terus yang kedua, tentang apa tadi gambarnya? Kelompok B3 bagaimana? Ayo, pertanyaannya ditulis. Di bawah situ. Coba apa yang terjadi? Terus yang kedua, tentang apa tadi gambarnya? Di mana? Nah, itu sampai dengan unsur yang ke-6. Paham ya? Sudah, yang belum selesai satu. Perhatikan, coba kamu diskusikan. Kalian sudah menjawab pertanyaannya? Kalian kembangkan menjadi apa teks berita. Kalian kembangkan menjadi teks berita sesuai dengan struktur berita. Oke, silakan didiskusikan. Sampai mana? Kepala beritanya sudah kok. Ya, kelas nomor 2 di mana tentang peristiwa apa tadi? Di mana diadakan kegiatan? Nah, itu. Jadi disesuaikan dengan gambarnya. Itu ya, sampai dengan terakhir. Ayo. Mas yang kepalanya diangkat. Ya, nulis biar tidak
Kabupaten Bali juga mengeluarkan gubernur dan beberapa kebijakan yang harus sesuai dengan unsur-unsur dan struktur dari